Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Nah, pada kali ini saya tidak akan membahas sebuah game, sebuah video lucu ataupun eh, konten lainnya ya. Hari ini saya akan membahas sebuah video yang cukup viral pada beberapa aplikasi-aplikasi sosmed lainnya. Apakah video itu adalah seorang pemuda di Pamelang, Tangerang Selatan kalau nggak salah. Dia memukul seorang ibu-ibu yang berkendara dan berpapasan dengan dia. Masalahnya adalah apakah benar seperti itu? Mari kita simak videonya terlebih dahulu. Oke, pemuda di Pamulang Tangsel bogem seorang ibu hingga benjol. Itu keterangan di videonya. Ya, seperti itulah. Kita lihat dia muter balik. Nah, di sini dia memukul. Bapak-bapak, nah, pemuda tersebut hampir dipukul ya oleh bapak-bapak itu ya. Ya, sepertilah videonya. Saya mengutip di beberapa artikel yang cukup populer juga. Kira-kira kronologinya seperti ini. Papasan di jalan, pemuda di Pamulang Tangsel pukul seorang ibu hingga benjol ya. Di sini ada keterangannya hingga benjol. Seorang ibu di Pamulang, Kota Tangerang Selatan dipukul oleh seorang pemuda. Peristiwa pemukulan itu terekam kamera CCTV dan viral. Terlihat dari video tampak ibu itu sedang berkendara berboncengan di sebuah jalan ya. Tiba-tiba pengendara motor dari arah berlawanan, yaitu pemuda tersebut, melayangkan bogem ke wajah si ibu. Terlihat teman si ibu membonceng dan menghentikan motornya. Kemudian si ibu yang tadi mukul memutar balik motor dan kembali memberi pukulan ke wajah si ibu. Ya, tadi ini ya, kemudian si pemuda yang tadi mukul dia muter balik kan tadi kan. Oke, tak lama ada warga yang coba melerai si pemuda. Tapi seperti tampak di video ya, ada keterangan tampak seperti di video. Warga tersebut juga mendapat pukulan ya. Di sini ada keterangan warga juga mendapat pukulan. Peristiwa pemukulan kepada ibu oleh pemuda itu terjadi di Jalan Reni Jaya 2 Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dan terekam oleh kamera CCTV milik warga. Salah seorang anak korban kemudian membagikan rekaman video CCTV tersebut dan menceritakannya kepada Tangsel Info. Dia menyebutkan saat itu ibunya bersama tangga. Nah, ini kronologinya. Dia menyebutkan saat itu ibunya bersama tetangganya menuju tempat kondangan. Nah, ibunya terkejut lantaran tiba-tiba pelaku berhenti dan memukul. Ini ya, pelaku berhenti dan memukul ya. Nah, ini pas di jalan papasan sama pelaku, nggak tahu kenapa tiba-tiba dipukul kepala ibu saya sampai benjol ya. Ini ada keterangannya sampai benjol ya. Sabtu tanggal 2 bulan 7 dari. Karena mendapat perlakuan itu, ibunya kemudian berteriak ke pelaku dan menanyakan alasan pemukulan itu. Nah, ini dia alasannya ya. Ini dari si ibu ya. Ibu saya teriak bilang, "Kenapa mukul saya?" Pelaku kemudian bilang kalau mau keserempet motor yang ibu tadi tumpangi ya. Ujarnya mendapat perlakuan itu, ibunya langsung teriak minta tolong. Alhasil ada salah seorang warga keluar, bukan seorang warga keluar tapi banyak warga yang keluar ya tadi, dan berusaha membantu. Datanglah bapak-bapak nolongin ibu saya. Dia juga kena pukul sama pelaku. Nah, ini ada keterangan di juga. Padahal tadi sepertinya tidak ada. Oke, kita ulang lagi ya. Kita cermati lagi apakah benar seperti itu. Nah, ini kawasannya. Oke. Nah, di sini. Dari arah sini ya, ini menurut perkiraan saya ya, hanya prediksi saya nggak hanya percaya satu artikel saja, tapi saya juga lihat gimana sih videonya itu. Nah, ini dari sini. Nah, dari arah sini si pemuda ini berada di jalur yang tepat ya, dia jalur yang kiri ya. Sedangkan ibu itu mengambil jalur yang kanan.
sontak ya siapapun ya pasti kaget lah. Nah ini kaget karena memang saya nilai ya memang salah jalur lah yang ibu itu. Memang seharusnya jalur dia sebelah kiri sehingga mungkin ya pemuda tersebut marah, jengkel dan kaget lah, pasti kaget lah. Oke, dia memukul. Benarkah pemuda tersebut yang memukul duluan? Kita lihat lagi replaynya ya. Kita replay lagi, mana ini full screennya. Nah, kita lihat lagi. Nah ini, oke. Nah sepersekian detik tadi ya, sebenarnya yang memukul duluan adalah ibu itu, menurut saya ya. Kalau menurut ini ya, rekaman ini ya. Kenapa kok seperti itu? Karena memang terlihat di CCTV, memang yang mulai memukul adalah ibu tersebut, memukul pemuda tersebut. Kita lihat flashbacknya, speednya kita kurangi dulu. Oke, segini cukup. Oke, ini ya, dia dari jalur yang benar ya. Dengan ibu itu lihat, dia dari arah sana mengambil jalur sebelah kanan ya. Lihat ini baik-baik. Tangan siapa yang memukul duluan? Nah, terlihat jelas tangan si ibu itu yang memukul, yang kemudian mungkin ya refleks seorang pengendara, seorang pemuda, dia mau menangkis ya, mungkin ya itu. Menangkis. Ya, kita ulang lagi. Kita lihat. Nah, kalian lihat kan? Kita ulang lagi, kalau belum jelas ya kita ulang lagi sampai jelas. Lihat ini baik-baik. Nah, sudah terlihat jelas bahwa ibu itu yang mau memukul duluan ya. Mau memukul duluan. Oke, nah karena mungkin marah ya keadaan di jalan dan mau dipukul juga. Nah dari sini dia muter balik kan pemuda itu, lalu memukul kembali. Nah lihat ada seorang warga yang menghentikan ya. Lihat ya tadi kan, ini saya ulang lagi. Nah si pemotor tadi tidak memukul warga itu, tapi justru yang warga itu mau memukul pemuda itu. Jadi dari pernyataan ini tadi ya, warga tersebut juga mendapat pukulan. Saya rasa ini tidak benar karena memang dia tidak memukul, yang justru dia hampir dipukul oleh warga ini ya. Lihat ini banyak yang merelai, banyak yang menyudutkan si pemuda motor ini tanpa mengetahui siapa yang salah. Nah ini jangan mentang-mentang oh dia perempuan, dia itu ibu, dia itu apalah. Ingat ya, kita di jalan, nggak peduli cowok, nggak peduli cewek, di jalan kita sama. Memang dia ibu tapi bukan ibumu kan, iya kan? Dia ibu, oke ibu, tapi kalau dia mukul duluan, siapa juga yang mau, pasti marah lah kalau dipukul duluan. Saya sendiri sebagai jikapun sebagai pemuda ini ya, sudah ibu itu salah jalur, mukul duluan, siapa yang nggak marah? Apalagi kalau belum lagi kalau ada masalah pribadi lah, apa yang membuat pusing lah, sehingga mungkin pikiran stres lah, jadi mudah terpicu emosinya di jalan kan, seperti itu kan. Saya sendiri juga sering lah di jalanan mendapatkan kejutan dari ibu-ibu itu, sudah apa ya, nggak heran lah, memang kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang saya sendiri juga emosi kok, jangankan dipukul ya, lihat ibu-ibu hampir nabrak saja itu sudah bikin saya emosi loh sebenarnya. Tapi banyak yang menyayangkan, apalagi dari artikel-artikel ini ya, datanglah bapak-bapak ini nolongin ibu saya, dia juga kena pukul sama pelaku. Padahal dari video ini ya, dari sampai akhir ini dia tidak memukul siapapun kecuali ya mungkin ibu tadi itulah. Justru yang pemuda ini hampir dipukul oleh si warga yang pertama datang tadi ya, seolah-olah kayak pahlawan ya, superhero gitu ya, datang nolongin cewek, padahal belum tentu si cewek itu benar kan.
atau ibu-ibu tadi kan. Jadi ya apapun yang ada di sosmed itu, apapun yang ada di sosial media itu jangan memakannya secara mentah-mentah. Apalagi kejadian ini tadi hanya beberapa detik saja kok. Ibu tadi yang memukul loh ini tadi. Nah itu dia memukul duluan. Mungkin si tangannya si pemuda itu refleks ya mungkin, dan juga marah lah, siapa juga sudah salah kok dipukul kan gitu kan, mungkin marah. Nah justru ya dari ini saya percepat saja, dia muter. Nah dia marah. Nah lihat warga ini, nah pria ini datang kan, superhero dia, pahlawan dia datang. Nah dia itu tidak dipukul lah dari sini kan. Apakah itu dipukul? Dia ini hanya didorong lah. Ingat dia sendiri juga mau dipukul. Ini ya kita ulangi lagi. Nah itu dipukul ya. Itu bukan dipukul saya rasa. Enggak gitu pukul, itu dorong lah. Jadi gitulah yang viral di sosmed beberapa hari lalu ya. Saya sendiri juga sebenarnya awalnya melihat video ini juga awalnya saya marah juga. Apalah ini pemuda kok gini perlakuannya. Tapi setelah saya teliti lagi ya, saya slow motion juga, saya ulang-ulang. Ya memang salah lah yang ibu tadi, sudah di jalur yang tidak tepat dan memukul duluan. Mungkin ya ada kata-kata umpatan dari si pemuda itu, kalaupun diumpat ya mungkin itu sudah hal biasa. Jangan main tangan, asalkan itu saja. Diumpat orang, wah goblok lu, bego lu, apalah anjing lu, atau apalah, itu sudah ya biasa aja lah, asalkan jangan main tangan, itu saja. Kalau main tangan ya siapapun pasti emosi lah. Terlebih lagi kalau salah ya akui salah gitulah. Apalagi itu kan salah jalan ya, walaupun itu gang sempit ya, apalagi itu gang sempit, mungkin ya itu di sekitar rumahnya, bukan berarti saya enak jidat ya, mau ngambil jalan kanan jalan kiri ya, patuhi juga kendaraan. Kalau mau betul-betul patuh kendaraan kan ya, lihat tadi lah ini, lihat ini, kita ulang, jangan jalan kan. Kalau lihat betul-betul lama-lama dia pun, ibu-ibu itu pun sudah nggak pakai helm juga lah. Jadi itu makin panjang, makin gak ada habisnya kalau dibahas itu ya. Mungkin itu video dari saya. Apapun yang terjadi di sosmed itu ya baiknya dicerna terlebih dahulu sebelum di-share atau dibagikan. Saya di sini tidak membela yang pemuda itu ataupun yang ibu itu, tidak. Apapun yang kekerasan itu sebaiknya dihindari saja. Memang ibu, dia itu ibu, saya tahu seorang wanita adalah ibu. Tapi bukan berarti kalau seorang ibu itu enak jidat ya, apalagi mukul anak orang itu tadi kan. Siapa juga yang mau anaknya dipukul ya, nggak ada kan. Nah udah mukul seolah-olah dia korban kan gitu kan. Dari sini lalu warga itu datang yang mencoba menolong ibu tanpa mengetahui siapa yang salah kan. Jadi seperti itu komentar dari saya. Apabila ada kesalahan dalam saya mengucapkan, saya mohon maaf, karena saya juga manusia, saya hanya beropini saja sesuai apa yang saya lihat. Mungkin dari sini ada teman-teman yang mungkin berpendapat lain, berkomentar lain, mungkin tahu apa yang sebenarnya terjadi, atau mungkin di daerah situ apa yang betul-betul terjadi ya, bisa kok berkomentar di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah mampir di channel saya. Ingat ya, channel saya tidak pernah pakai cut ataupun editing atau apa-apa. Saya record terus jalan. Saya nggak akan nge-cut ataupun apa. Murni apa yang saya ucapkan adalah saya record ya. Nggak ada cut-cutan atau edit-edit apa. Oke, terima kasih sudah mampir di channel saya. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih dan sampai jumpa ya.